Ini adalah cara agar tanaman yang kerdil bisa normal kembali dengan metode organik. Di sini saya punya 3 tanaman terong ungu. Satu tanaman pertumbuhannya normal, sedangkan sisanya dalam kondisi kerdil. Tanaman ini usianya sekitar 35 hari setelah tanam. Normalnya sudah masuk fase generatif, yaitu fase di mana tanaman ini sudah mulai berbunga atau minimal sudah muncul calon bunga. Ini adalah tanaman yang normal. Kondisinya bagus, sudah muncul calon bunga, tanamannya sehat, dan semua terlihat normal. Sedangkan kondisi tanaman sebelahnya kerdil, batangnya kecil, dan belum tumbuh calon bunga sama sekali. Apalagi kondisi tanaman yang sebelahnya lagi. Kondisinya ini benar-benar parah dan sepertinya nggak ada harapan. Tapi tenang, insya Allah kita akan buat harapan itu muncul biiznillah. Untuk mengatasi masalah kerdil, lebih baik kita harus tahu dulu nih apa penyebabnya. Supaya kedepannya kalau kita temukan kasus yang sama, kita bisa lakukan perawatan dengan cara yang berbeda sesuai dengan kondisi tanaman kita masing-masing. Yang pertama itu karena kekurangan unsur fosfor. Fosfor itu termasuk unsur hara makro primer yang sangat dibutuhkan tanaman pada semua fase, baik fase vegetatif maupun generatif. Bahkan dalam proses pembibitan juga wajib ada unsur fosfor pada media semainya. Soalnya, unsur hara fosfor itu berperan penting dalam pembentukan akar yang kuat dan lebat, dan fosfor juga yang bisa membantu untuk transfer dan menyimpan energi hasil fotosintesis untuk tanaman. Sehingga kalau tanaman kekurangan unsur hara fosfor, akibatnya tanaman bisa kerdil. Yang kedua, karena serangan hama kutu-kutuan. Hama jenis kutu-kutuan seperti kutu kebul, kutu daun, dan kutu-kutuan lainnya itu bisa jadi salah satu penyebab kerdilnya tanaman. Soalnya, hama jenis kutu itu menghisap cairan sel tanaman. Akibatnya, daun tanaman jadi keriting. Dan kalau daun tanaman itu keriting, maka tanaman tidak bisa melakukan fotosintesis dengan normal. Makanya nggak heran kalau tanaman daunnya keriting akibat hama, biasanya pertumbuhannya itu kurang baik. Sebenarnya masih ada lagi penyebab tanaman kita itu bisa jadi kerdil. Tapi penyebab yang barusan saya sebutkan adalah yang paling sering saya alami. Sekarang kita akan lakukan perawatan agar tanaman yang kerdil bisa normal kembali. Pertama, kita cabut semua gulma yang tumbuh di sekitar media tanam. Gulma ini bisa menyerap nutrisi yang ada pada media tanam kita, sehingga nutrisi yang ada pada media tanam kita bisa habis diserap oleh gulma. Maka dari itu, kita wajib mencabut gulma apabila tumbuh di dekat perakaran tanaman kita. Setelah itu, kita gemburkan media tanamnya. Biasanya, akar sulit menjalar gara-gara media tanamnya itu terlalu keras. Maka dari itu, kita perlu menggemburkan media tanamnya supaya akar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Kemudian, kita berikan legokan atau parit kecil di sekeliling pangkal tanamannya seperti ini. Sekarang kita isi legokannya dengan kompos. Untuk satu tanaman saya kasih 2 skop mini kompos. Kompos ini bisa menjadi sumber nutrisi yang bagus untuk tanaman dan bisa memperbaiki kesuburan media tanam. Nah, kalau udah diisi dengan kompos, maka sekarang kita berikan asam humat dengan cara ditabur seperti ini. Ini takarannya sekitar setengah sendok makan. Kalau sudah diberikan asam humat, langsung saja kita tutup dengan media tanam seperti ini. Ini tujuannya supaya kompos dan asam humatnya tidak berantakan kemana-mana pada saat kita menyiram atau pada saat terkena hujan. Jangan lupa juga kita buang daun tuanya supaya nutrisi bisa cepat tersalurkan ke pucuknya. Terakhir kita kocor dengan air jakaba. Nah, ini adalah jakaba. Kalau kalian mau bikin jakaba atau mau tahu apa itu jakaba, maka silakan cek link yang ada di deskripsi. Kita kocor dengan air jakaba murni tanpa campuran air lagi. Kocor setiap 7 hari sekali. Kemudian kita pindahkan tanaman ini ke tempat yang terkena sinar matahari secara penuh agar tanaman bisa berfotosintesis dengan baik. Oh ya, kalau dalam prosesnya ada hama, maka kalian wajib berikan pestisida ya. Soalnya hama itu bisa mengganggu pertumbuhan tanaman kita juga, seperti yang saya katakan sebelumnya. Alhamdulillah, setelah beberapa hari berlalu, akhirnya tanaman yang dulunya kerdil bisa tumbuh normal kembali. Ya, meskipun tanaman yang normal sudah berbuah dan yang dulunya kerdil belum berbuah, ya ini wajar karena tanaman yang kerdil perlu waktu untuk berbuah. Tapi sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan ini juga sudah banyak bunganya. Insya Allah tanaman ini juga bakalan nyusul berbuah. Sedangkan tanaman yang ketiga memang kondisinya tidak lebih baik daripada yang tengah, karena memang dulunya ya kondisinya lebih parah banget kan. Tapi kita bisa lihat bahwa tanaman ini sudah banyak kemajuan daripada sebelumnya. Sekarang kondisinya sudah tumbuh bunga dan lebih besar daripada sebelumnya. Akarnya juga sehat, lebat dan kuat. Daunnya juga hijau sempurna, menandakan bahwa tanaman ini cukup unsur haranya. Sedangkan tanaman yang tengah sudah tumbuh banyak bunga, bahkan calon buah. Tumbuh cabang yang kuat dan bagus, daunnya hijau sempurna, dan pokoknya bagus dah. Baiklah ya, jadi sudah terbukti ya bahwa cara seperti ini bisa membantu memperbaiki pertumbuhan tanaman
tanaman yang kerdil. Oke, kalau begitu itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba, selamat menanam. Barakallahu fikum.